Astagfirullahaladzim, Kapten Jo, itu ada hantu di pantai. Kagetlah nih si Kapten Jo kan, dia langsung ngarahin senter ke arah pantai dan nyorot hantu itu. Dan ternyata yang mereka lihat adalah Tusi. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan ngebahas tentang horror story lagi. Karena kan kita udah lama banget nih nggak ngebahas tentang horror story. Dan horror story yang akan aku bahas kali ini adalah horror story di laut. Mixの酒を届けに行くよ。Karena ternyata nih guys, hantu itu nggak cuman ada di darat aja, tapi di laut juga ada. Dan banyak banget nih cerita-cerita tentang horror story di laut. Udah gitu, ceritanya nih nggak kalah serem sama horror story yang ada di darat. Pokoknya ceritanya nih sama-sama bikin merinding. Nah, kejadian horror story di laut ini kebanyakan nih dialamin sama orang-orang yang ada di tengah laut, alias mereka ini lagi ada di atas kapal. Nah, kali ini ada beberapa horror story yang akan aku ceritain. Jadi daripada kita berlama-lama ya intronya panjang lebar gitu, mendingan langsung aja kita mulai. Tapi seperti biasa lah guys, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Cerita yang pertama adalah hantu kapal Jepang Tenyumaru 02. Kisah pertama ini dialamin sama pelaut Indonesia yang kerja di kapal Jepang bernama Fahmi. Jadi guys, si Fahmi ini kerja di sebuah kapal river yang berlayar dekat kota Shimizu, Jepang. Nah, kerjaan dari kapal ini adalah mengumpulkan ikan-ikan yang ditangkap oleh kapal longline atau kapal penangkap ikan. Nah, kejadian mistisnya dialami sama Fahmi sekitar tahun 2014 sampai 2015. Jadi, suatu malam, tepatnya jam 11, kapalnya Fahmi ini dapat emergency call dari sebuah kapal yang minta pertolongan dan bilang kalau salah satu krunya ini tewas karena sakit. Nah, kapal ini minta tolong kapalnya Fahmi untuk membawa jasad orang tersebut ke darat biar nyampe lebih cepat. Setelah kapal longline itu ngasih informasi lokasinya ada di mana, kapalnya Fahmi ini langsung nyamperin titik koordinat tersebut. Walaupun si penerima info ini agak bingung guys, karena di dalam radar nggak kelihatan satu kapal pun di titik koordinat yang disebutkan. Nah, akhirnya kapalnya Fahmi sampailah nih di titik koordinat kapal yang minta tolong. Dan di badan kapal longline ini tertulis Tenyumaru number 02. Karena saat itu keadaan kapal Tenyumaru 02 ini gelap gulita, kapten kapalnya Fahmi minta untuk kapal mereka dinyalakan lampunya. Tapi kata krunya Tenyumaru, mereka nggak bisa nyalain lampu karena generatornya rusak. Terus kapten kapalnya Fahmi ini bilang, ya udah deh kita aja kalau gitu yang nyalain lampu sorot. Dibalaslah sama mereka, oke, tapi jangan nyorot ke anjungan. Oke nih, akhirnya penyerahan jasad pun dilakukan dan setelah diterima sama kapalnya Fahmi, ditaruhlah mayat ini dipendingin bersama para ikan. Agak ngeri sih nih ikannya ditaruh bersama mayat gitu ya. Jadi, setelah kapalnya Fahmi menerima mayat tersebut, mereka langsung terkena beberapa masalah guys. Contohnya nih, suara mesin yang nggak terdengar seperti mesin, tapi lebih terdengar seperti suara cekikikan. Pajangan boneka kimono yang ada di kapalnya Fahmi ini jadi terlihat seperti hidup. Terus nih suka ada yang gedor kamarnya ABK. Mereka juga suka merasa ada yang manggil dan ada yang ngebangunin mereka dari tidur. Pokoknya banyak lah guys kejadian-kejadian mistis lainnya yang terjadi di kapalnya si Fahmi. Nah, sebelum sampai ke pelabuhan, kapalnya Fahmi ini terhalang badai. Jadi sang kapten memilih untuk nunggu badai lewat sekalian menghemat bahan bakar. Setelah badai selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi beberapa jam sebelum mereka sampai ke pantai, sang kapten melapor kepada petugas darat untuk nyiapin ambulans biar pemindahan jasad berjalan dengan cepat. Tapi di waktu sampai di pelabuhan, jasad yang dikasih sama kapal Tenyumaru 2 gak ada guys, benar-benar menghilang. Para kru kapal ini udah nyari mayat itu lebih dari setengah jam, bahkan mereka nyari di bawah tumpukan ikan. Bener-bener gak ada guys, di sudut-sudut kapal juga mereka cari tuh gak ada. Pokoknya mayatnya ini tiba-tiba menghilang. Tapi ternyata guys, hal ini udah diprediksi sama kapten kapal. Jadi nih, waktu si kapten kapal dapat emergency call, dia langsung ngabarin agent atau petugas darat tentang kapal yang butuh bantuan begitu mereka sampai di titik koordinatnya Tenyumaru 02. Dan menurut info dari agent darat ini, emang ada kapal yang namanya Tenyumaru 02. Tapi kapal ini udah menghilang sekitar lebih dari 18 tahun yang lalu bersama seluruh
krunya. Dan lokasi tenggelamnya ini benar-benar sama persis seperti titik koordinat di mana kapalnya Fahmi menerima jasad dari kapal Tenyu Maru 02. Dan yang lebih ngeri lagi guys, di kapal Tenyu Maru 02 ini seluruh krunya bunuh diri atau harakiri di anjungan kapal. Jadi mungkin ini adalah alasan kenapa kapal tersebut nggak mau disorot di anjungannya. Karena mungkin kalau emang bener-bener disorot, kan ada kejadian mengerikan yang terjadi. Sumpah ngeri banget. Jadi ternyata guys, dulunya kapten kapal Tenyu Maru 02 melanggar aturan. Dia ngubah arah kapal yang ternyata menuju ke badai. Yang akhirnya badai tersebut menenggelamkan kapal Tenyu Maru 02. Tapi nih guys, diyakini kalau ada kapal yang ketemu sama kapal hantu Tenyu Maru 02, kapal tersebut akan dapat perlindungan. Jadi katanya setelah ketemu Tenyu Maru 02, kapal tersebut akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Sama seperti kapalnya Fahmi yang banyak digangguin sama hal-hal gaib. Tapi semua ini ada maksudnya guys, biar kapal tersebut jalannya tuh agak lambat atau waktunya terulur. Dengan harapan kapal tersebut nggak kena badai seperti yang terjadi pada kapal Tenyu Maru 02. Jadi nih, hantu-hantu kapal tersebut niatnya baik guys, biar nggak celaka gitu. Cuman kan tetap aja yang namanya digangguin sama hantu, ya tetap aja ngeri gitu. Cerita selanjutnya adalah hantu Pulau Komodo. Tapi kalian jangan takut dulu guys, karena ini nggak persis terjadi di Pulau Komodo. Jadi cerita ini dialami oleh seorang kapten kapal yang suka bawa turis-turis ke Pulau Komodo. Sebut aja namanya adalah Kapten Jo. Nah lucunya nih, Kapten Jo sebenarnya nggak percaya guys sama hal-hal goib. Cuman setelah dia mengalami kejadian mistis ini, dia langsung percaya kalau ada yang namanya syaiton. Nah kejadiannya ini waktu Kapten Jo bawa turis-turis Malaysia yang mau jalan-jalan ke Pulau Komodo. Dan mereka emang berangkatnya udah agak malam. Waktu sekitar jam 10 malam dan kebanyakan turis ini udah pada tidur di kapal, terjadilah nih guys sesuatu yang mengherankan dan gak cuma didengar sama Kapten Jo aja. Jadi nih ada suara orang minta tolong yang pastinya gak berasal dari dalam kapal. Jadi tolong, dan itu kedengaran jelas banget guys, sampai-sampai ngebangunin turis-turis yang lagi tidur. Dan suaranya ini jelas banget guys, bener-bener kayak kedengeran dari sebelah kapal. Tapi kan di sebelah kapal itu gak ada apa-apa gitu, di sekitar kapal tuh cuman air laut aja. Dan setelah dicek gak ada orang yang berenang atau mengapung di sekitar kapal. Tapi tetap guys, suara itu bener-bener kedengeran jelas. Karena Kapten Jo ini nggak mau bikin penumpang panik, jadi dia pura-pura nggak denger. Walaupun yang nggak bisa dipungkirin suara orang minta tolong itu jelas banget, sampai-sampai ngebuat para turis ini minta Kapten Jo untuk pergi dari lokasi tersebut. Sialnya guys, malam itu arusnya makin besar dan membahayakan, yang akhirnya ngebuat Kapten Jo harus putar arah ke sebuah pulau, yang konon katanya pulau tersebut jarang didatengin sama orang dan terbilang angker. Tapi karena arus lautnya nih nggak bisa diajak kompromi, jadi mereka ini memilih untuk bertahan mendengar suara-suara mistis tersebut, suara orang minta tolong, daripada ya akhirnya mereka gitu yang minta tolong, nyawa mereka jadi taruhannya. Nah setelah diturunin jangkar di dekat pulau yang katanya angker itu, para turis-turis ini akhirnya mutusin untuk tidur lagi dan Kapten Jo juga mutusin untuk tidur. Tapi tiba-tiba ada satu penumpang yang mau ke toilet guys, dan dia ngebangunin Kapten Jo untuk nemenin. Tiba-tiba nih, waktu penumpang itu lagi turun tangga menuju toilet, dia ini dengar lagi suara orang minta tolong yang jelas. Kapten Jo juga ikutan dengar. Tapi kali ini kedengarannya bukan dari laut guys, melainkan dari pantai. Gak lama dari itu, cewek yang tadi mau ke toilet langsung teriak guys, "Astagfirullahaladzim, Kapten Jo, itu ada hantu di pantai." Kagetlah nih si Kapten Jo kan, dia langsung ngarahin senter ke arah pantai dan nyorot hantu itu. Dan ternyata yang mereka lihat adalah sesosok perempuan berambut panjang memakai baju putih yang lagi berdiri di pantai. Dan saking panjangnya rambut perempuan ini sampai nutupin mukanya guys, dan dia terlihat menuju ke kapal. Langsung buru-burulah si Kapten Jo narik jangkar dan bawa kapalnya pergi dari pantai itu. Untungnya nih guys, gak berapa lama mereka berlayar, ombak lautan udah agak tenang dan akhirnya mereka bisa selamat sampai pulau tujuan. Nah ternyata emang di sekitar pulau berhantu ini banyak penyelam yang gak selamat guys. Karena arusnya kenceng guys, yang bikin para penyelam tenggelam dan akhirnya menghilang. Nah dipercaya para penyelam itu yang akhirnya bergentayangan di pulau angker tersebut. Cerita horor selanjutnya terjadi di kapal pesiar yang bernama Carnival Conquest.
Kapal pesiar Carnival Conquest adalah kapal pesiar yang berlayar di Laut Karibia termasuk Bahama dan juga Bermuda. Nah, kapal ini bisa mengangkut penumpang lebih dari 4.000 orang dan perjalanannya bisa mencapai 9 hari guys. Nah, dengan banyaknya orang di kapal yang ngabisin waktu 9 hari di tengah laut, bisa aja nih guys kematian yang nggak terduga menimpa penumpang dan juga kru kapal. Apalagi guys, setiap tahunnya ada 200 orang penumpang yang meninggal dunia di kapal pesiar seluruh dunia. Nah, di Carnival Conquest ini ada beberapa kematian yang sampai masuk ke koran ataupun majalah. Kayak kru kapal yang meninggal karena kecelakaan kerja, penumpang yang terjatuh fatal karena mabuk berat, sampai dengan penumpang yang terkena serangan jantung. Karena banyak kejadian kayak gini, jadi nggak heran lah guys kalau misalkan di kapal pesiar yang lagi berlayar bisa ada hantunya. Kayak cerita-cerita yang dialamin sama penumpang dari kapal pesiar Carnival Conquest. Jadi ada cerita dari sepasang suami istri yang didatengin sama makhluk nyeremin waktu mereka lagi tidur. Di tengah malam nih, si istri ngeh guys kalau ada yang ngeliatin di ujung tempat tidur. Dan orang yang ngeliatin ini berjubah hitam sambil ngacungin senjata tajam. Karena dia kaget, langsunglah dibangunin nih suaminya. Suaminya waktu melek pun ngeliat ada orang yang nyeremin banget di ujung tempat tidur. Tapi begitu suaminya nyalain lampu, orang berjubah ini langsung hilang seketika. Padahal waktu mereka ngecek semua pintu terkunci dari dalam dan gak ada tanda-tanda ada penyusup. Gak cuma itu guys, ada lagi kejadian yang dialami sama seorang wanita waktu dia lagi siap-siap mau dinner sama suaminya. Jadi ini posisinya wanita ini lagi ada di dalam kamar dan suaminya lagi di balkon. Dan waktu wanita ini lagi ngaca, dia dengar ada yang ngebisikin bilang, "You look beautiful tonight." Kaget dong guys wanita ini, apalagi suaminya lagi ada di balkon dan di dalam kamar gak ada satu orang pun selain dia. Pintu depan juga kekunci rapat dan dia cuma mikir ya mungkin ada kali orang yang jalan di lorong ngomong dan kedengeran sampai ke dalam kamar. Tapi pas dia balik ngelihat ke kaca, dia denger ada yang ngebisikin lagi bilang yang sama, "You look beautiful tonight." Langsung dia ngibrit ke balkon, nanya ke suaminya apakah suaminya ngomong hal yang sama, tapi ternyata enggak guys. Dan dia langsung nyeritain ke suaminya hal nyeremin yang baru aja dia alamin. Cerita yang terakhir adalah penyelam misterius yang terjadi di Laut Karibia juga. Dan cerita mistis ini dialamin sama penyelam Kanada waktu dia lagi scuba diving bersama teman-temannya. Jadi nih, di musim dingin 2007, ada sebuah kapal namanya Wind Dancer yang nawarin wisata scuba diving dari Grenada ke Basquiat. Dan para peserta bisa diving sepanjang hari guys, jadi pagi, sore, siang, malam mereka itu bisa diving. Dan Wind Dancer nawarin diving di tempat-tempat yang belum ke-explore buat ngeliat batu karang, koral, kapal yang karam, sampai dengan gunung berapi bawah laut. Nah, waktu kapal ini berhenti di Tobago Cays, langsung lah nih para penyelam terjun ke laut untuk diving. Dan waktu mereka selesai diving, biasanya mereka akan tukeran cerita lah guys. Para diver ini cerita kalau mereka ngelihat hewan-hewan laut kayak penyu, hiu, belut laut, sampai dengan lobster yang emang sering muncul di perairan tersebut. Nah, waktu sampai gilirannya diver Kanada cerita, dia ceritanya beda dari yang lain guys. Dia bilang, "Saya lihat diver lain, dia pakai kaos putih sambil bawa tangki scuba. Dan diver ini ngelambai-lambai ke saya." Langsung lah guys, bingung lah para diver ini kan. Mereka langsung ngitung peserta dan juga kru kapal dan mereka yakin gak ada orang yang tertinggal di bawah laut. Mereka ini juga mastiin gak ada yang nyelam pakai kaos putih. Ya pasti mereka nyelam pakai baju diving lah guys. Dan sepanjang mata memandang gak ada kapal lain di sekitar kapal mereka. Di pulau-pulau sekitar itu juga gak ada penghuninya guys. Itu adalah pulau-pulau kosong. Terus siapa dong orang yang dia lihat pakai baju putih? Akhirnya kejadian ini menjadi misteri dari kelompok diving tersebut. Dan mereka berpikir kalau itu adalah kunjungan dari seorang diver yang mati menghilang saat scuba diving di lokasi tersebut. Cerita penyelam misterius ini sampai masuk ke majalah guys. Ditulis sama seorang jurnalis bernama Stephen Ware di majalah Travel Sun pada tahun 2007. Itulah tadi guys horror story yang terjadi di laut yang gak kalah nyeremin sama hantu yang ada di darat. Nah, coba nih dari kalian, apa kalian punya pengalaman mistis yang terjadi di laut atau di pantai atau di daerah-daerah sekitar laut? Coba aja langsung share cerita kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih langsung di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja di klik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Terus pamit you guys on the next video and